Bab bertahan. Daniel berhenti mengaktifkan Rolling Thunder Hammer dan panggung segera menjadi tenang lagi. Sambaran petir biru yang tak terhitung jumlahnya lenyap saat Rolling Thunder Hammer berbaring dengan tenang di atas panggung. Saat ini, Daniel merasa sangat lemah. Meskipun dia hanya mengaktifkan Rolling Thunder Hammer untuk waktu yang singkat, dia merasa seolah-olah semua energi di tubuhnya telah tersedot keluar. Kekuatannya masih terlalu rendah. Setelah menenangkan diri, Daniel bertanya kepada orang banyak. Apakah semua orang puas dengan penampilan senjata yang luar biasa ini? Orang-orang yang hadir masih sangat terkejut dan belum sadar kembali. Terlepas dari kekuatan Rolling Thunder Hammer, efek yang ditampilkan di atas panggung sangat menarik. Itu jelas artefak ilahi yang megah. Nona Strickland, mari kita mulai penawaran. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Neil terbakar semangat. Ia sudah tak sabar untuk menawar. Daniel menatap Neil tak berdaya. Dia tahu bahwa Neil akan bergerak lagi. Meskipun dia tidak ingin Rolling Thunder Hammer jatuh di tangannya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dia tidak memiliki hak untuk menghalangi siapapun untuk menawar di pelelangan kecuali mereka memiliki rekam jejak yang buruk karena tidak membayar setelah memenangkan tawaran. Namun, mengingat status Neil yang tinggi, tak mungkin ia melakukan hal seperti itu. Mengabaikan komentar Neil, Daniel melanjutkan. Semua orang harus tahu bahwa aku hanya memiliki kekuatan seorang pejuang di puncak daftar dominator. Untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan Rolling Thunder Hammer, seseorang setidaknya harus berada di daftar tertinggi. Ketika seorang pejuang setingkat itu menggunakan Rolling Thunder Hammer, kekuatannya pasti akan jauh lebih besar dari apa yang baru saja kamu lihat. Menyadari bahwa Daniel baru saja mengabaikan kata-katanya, Neil mulai merasakan kemarahan perlahan-lahan menumpuk di dalam dirinya. Dia tidak percaya bahwa Daniel, pion yang ditinggalkan oleh keluarga Strickland, baru saja bertindak lancang di depannya. Tapi, Neil tak bisa berbuat apa-apa pada Daniel sekalipun ia marah. Bukan karena Daniel adalah keturunan keluarga Strickland, tapi karena dia adalah tunangan Croft. Keluarga Higgins memegang status yang sama dengan pendukung keluarga Jefferson, keluarga Jervis. Mereka semua adalah bagian dari Stardom Six yang terdiri dari 6 kekuatan utama di Stardom Realm. Bahkan jika Neil adalah kepala keluarga Jefferson, dia tidak bisa menyinggung seseorang seperti Croft. Ini karena ada perbedaan status dan bakat kedua pria itu. Sementara Croft hanya sedikit lebih tua dari Neil, perbedaan antara kekuatan mereka sangat besar. Croft berada dalam pengasingan saat dia mencoba menerobos ke alam Presage, dan ini berarti bahwa dia sudah berada di puncak daftar tertinggi. Di sisi lain, Neil hanya berada di level pre-Supreme List dan ini berarti dia belum berhasil masuk ke Supreme List. Karena itu, orang bisa membayangkan seberapa besar kesenjangan di antara mereka. Nona Strickland, silakan mulai penawaran. Kamu tidak perlu mengenalkannya lagi. Semua orang telah menyaksikan kekuatan Rolling Thunder Hammer, dan kita dapat mengatakan bahwa itu jelas merupakan senjata ilahi ilusi. Benar. Mulai penawaran, silakan. Kami telah menunggu lama, dan akhirnya kami menemukan harta karun yang kami cintai. Aku pasti akan mendapatkan ini meski itu berarti aku harus menghabiskan kekayaanku. Kamu bisa melupakan ini. Bagaimana kamu akan membeli barang ini dengan kekayaan kamu yang sedikit? Berhenti bermimpi. Tidakkah kamu lihat Tuan Louis ada di sini? Siapa yang akan menang melawannya? Menurut pendapat aku, jangan buang waktu dan berikan Rolling Thunder Hammer kepada Tuan Louis. Meskipun sepertinya orang itu memuji Neil, orang itu juga menyalahkan rumah komersial harta karun karena mengundang pewaris keluarga Jefferson untuk pelelangan. Tapi, dia nyatanya telah salah paham dengan rumah komersial harta karun. Mengapa keluarga Strickland mengundang Neil? Mereka sebenarnya mengundang manajer West Zone di Cornucopia. Bagaimanapun, mereka menempati wilayah yang sama, dan perlu bagi Treasure Commercial House untuk menunjukkan rasa hormat kepada manajer West Zone. Namun, mereka tak menyangka bahwa Neil akan tiba tepat pada waktunya untuk pelelangan. Daniel berada dalam dilema karena dia tidak bisa mengirim Neil pergi. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan melanjutkan ke pelelangan. Kamu benar. Tuan Louis adalah pewaris Cornucopia yang akan lebih kaya dari dia. Karena dia tertarik dengan Thunder Hammer, jangan menawar untuk itu. Daniel kehilangan kata-kata. Dia percaya bahwa kakek ketujuh sedang menonton secara rahasia. Karena dia tidak muncul, itu berarti dia setuju. Mengabaikan komentar, Daniel beralih ke bagian penawaran lelang. Semuanya, penawaran akan segera dimulai. Harga awal Rolling Thunder Hammer, senjata ilahi ilusi tingkat menengah, adalah 50 miliar Starcoin. Setiap tawaran membutuhkan kenaikan tidak kurang dari 100 miliar Starcoin. Begitu Daniel menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara berteriak. 500 miliar! Suara itu tak lain berasal dari Neil. Dia langsung menaikkan harga 10 kali lipat, tidak menyisakan kesempatan bagi orang lain untuk menawar sama sekali. Langkah ini juga mengungkapkan tekadnya untuk memperoleh Rolling Thunder Hammer. Begitu dia memanggil harga, Neil berdiri dan berbicara kepada orang banyak.
Halo semuanya, ini Neil Jefferson. Aku suka Rolling Thunder Hammer ini banyak. Tolong biarkan aku mendapatkannya. Selama aku mendapatkan harta karun ini, aku tidak akan bersaing denganmu untuk mendapatkan sisa barang. Bagaimana dengan itu? Sementara cornucopia kaya, Neil ingin menghabiskan uang sesedikit mungkin. Tujuan seorang pengusaha adalah menggunakan harga terendah untuk ditukar demi keuntungan terbesar. Begitu Neil menyelesaikan ucapannya, ia langsung berbalik dan mengambil duduk tanpa menunggu respon. Sementara dia tampaknya mencari persetujuan semua orang, dia, sebenarnya, membuat ancaman implisit. Siapapun yang mencoba bersaing dengannya untuk mendapatkan Rolling Thunder Hammer secara alami akan menjadi musuhnya. Di atas panggung, Daniel mengertakkan giginya marah saat dia menatap pria sombong itu. Jika pelelangan berjalan seperti biasanya, Rolling Thunder akan mengambil lebih dari 500 miliar Starcoin. Di sudut terdekat, Benson menggelengkan kepalanya pada Daniel, menunjukkan bahwa dia tidak boleh terpengaruh oleh komentar dan terus memimpin pelelangan. Tanpa pilihan, Daniel menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Sepertinya kata-kata Neil berdampak signifikan padanya. Meskipun ada banyak orang yang tidak setuju dengan tindakannya, tidak ada yang berani melawan keinginannya. Lagi pula, mengingat status Neil, tidak ada yang mampu menyinggungnya. Seiring berjalannya waktu, Daniel berharap bahwa ada seseorang yang akan maju untuk melawan Neil. Tapi, setelah lama menunggu, tak ada yang angkat bicara. Daniel terus melirik ke sekeliling ruangan sambil mencari Dominic. Apakah Dominic tidak menyukai Rolling Thunder Hammer? Atau apakah dia tidak mau menyinggung keluarga Jefferson karena senjata ilahi ilusi tingkat menengah? Tentu saja, orang-orang seperti Dominic, yang memiliki latar belakang yang kuat, juga tidak mau menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Nona Strickland, karena tidak ada yang menawar, kamu dapat mengumumkan pemilik baru Rolling Thunder Hammer? Aku tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Aku yakin ini akan sangat membantuku meningkatkan kekuatanku. Neil tertawa. Ini bahkan belum waktunya. Kenapa kamu begitu cemas? Daniel menjawab dengan lembut. Bukankah sudah jelas? Kamu dapat bertanya kepada mereka, siapa yang bahkan memiliki saham untuk bertaruh? Daniel mengabaikan komentar Neil. Melihat ke kerumunan, Daniel mengumumkan. The Rolling Thunder Hammer, tingkat menengah Rolling Thunder Hammer, sekarang bernilai 5.000 miliar Starcoin. Apakah ada orang lain yang akan menawarkan harga yang lebih tinggi? Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak ada penawar baru, ini akan mendekati 5.000 miliar Starcoin. 3, 2. Begitu Daniel akan memanggil nomor 1, sebuah suara besar berteriak. 600 miliar. Daniel merasa senang saat mendengar suara itu. Dia sangat akrab dengan itu. Seperti yang diharapkan, orang yang menawar 600 miliar Dominic, pria ini tidak pernah mengecewakannya. Baru saja, dia telah melihat sistem, jadi dia tidak menyadari bahwa orang-orang sudah mulai menawar Thunder Hammer. Ini adalah salah satu dari 3 artefak ilahi kuno, palu guntur. Sesuatu Dominic bertekad untuk mendapatkannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Neil mengambilnya? Bahkan jika identitasnya terungkap hari ini, dia tidak akan peduli. Dia harus memilikinya. Selama dia membeli Thunder Hammer, Dominic bisa dengan cepat menjadi Presage Realm. Saat itu, bagaimana dia bisa takut pada Neil? Tentu saja, alam Presage tidak terkalahkan. Lagi pula, ada beberapa leluhur keluarga Jefferson di alam Sage. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak akan lagi takut pada Neil dan pelayannya Hell, bukan seluruh keluarga Jefferson. Untuk melakukan ini, dia membutuhkan bantuan Daniel. Setelah harga 600 miliar diminta, semua orang mengalihkan pandangan untuk melihatnya. Mereka ingin melihat siapa yang berani menyinggung pewaris keluarga Jefferson. Akan ada pertunjukan yang bagus selanjutnya. Begitu Neil mengatakan bahwa tidak ada yang akan menawar lebih tinggi, meminta Daniel untuk mengumumkan putusan dengan tergesa-gesa. Orang lain menawar 600 miliar, harga 100 miliar lebih tinggi darinya. Bukankah ini tamparan kejam di wajahnya, dilakukan di depan banyak orang? Bagaimana Neil bisa menanggung penghinaan seperti itu? Dia berdiri dengan wajah murung dan berbalik untuk melihat Dominic. Namun karena Dominic sedikit menyamar, Neil tidak langsung mengenalinya. 700 miliar! Neil memanggil. Demikian pula, meningkat 100 miliar sekaligus. Karena pihak lain menaikkan harga 100 miliar, dia juga tidak bisa ketinggalan. Dalam hal uang, berapa banyak kekuatan yang bisa melampaui keluarga Jefferson? 800 miliar! Dominic tidak mau kalah. Ini kamu! Neil mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia akhirnya mengenali Dominic menatapnya dengan tatapannya yang kuat. Bocah ini yang telah mempermalukannya di pub. Kali ini, ia melakukannya lagi. Neil sangat ingin membunuh Dominic atas semua konflik di antara mereka. Ini aku! Dominic berhenti menyamar. Karena dia telah terlihat, dia mungkin juga secara terbuka mengakuinya. Bocah, bagaimana kamu ingin mati?
Tanya Neil geram. Apa yang membuatmu merasa bisa membunuhku? Kamu hanya benalu, mengandalkan kekuatan di belakangmu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu tidak memiliki keluarga kamu mendukung kamu, kamu akan menjadi apa-apa selain sampah. Jawab Dominic menghina. Mendengar perkataannya, semua orang yang mengikuti pelelangan tercengang. Siapa orang ini, pikir dia? Apa yang baru saja dia katakan padaku? Dia benar-benar mengatakan itu? Dia memanggil pewaris keluarga Jefferson dengan cara ini? Apa dia tidak takut dengan pembalasan itu? Neil sama sekali tidak akan melepaskan bocah pemberani ini dari sifatnya setelah menderita penghinaan semacam ini. Namun banyak orang mulai bertanya-tanya apakah latar belakang orang ini bahkan lebih tangguh. Dipengaruhi oleh kepercayaan diri Dominic yang ekstrim? Mungkinkah latar belakangnya lebih kuat daripada keluarga Jefferson? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tak kenal takut setelah mengumpat Neil? Dan apakah konflik antara kedua ahli waris melibatkan konfrontasi antara dua keluarga terkemuka? Sejak keberadaan aliansi suci, sudah lama tidak ada perang di Stardom Realm. Banyak orang telah menantikan yang baru sejauh ini. Hanya Daniel tidak terkejut dengan kata-kata Dominic. Perilaku seperti itu sejalan dengan kinerja mentor Sage King List yang kedua. Jika dia ragu-ragu atau khawatir tentang hasilnya ketika menghadapi orang seperti Neil, Daniel mungkin mencurigai identitas Dominic. Saat ini, Neil sudah kehilangan ketenangannya dengan mata yang berubah merah. Dia sedang membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya, membunuh bajingan ini. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia harus membunuh bajingan ini. Dan sebelum menghabisinya, ia akan membuatnya menderita dan menyesal. Paman Hel, segera tangkap dia. Gue bakalan cabut nyali dan kulitin dia, ngebuat dia ngerasa mati itu melegakan. Ucap Neil kata demi kata. Ini adalah pelelangan Treasure Commercial House. Tidak pantas untuk bergerak di sini, mari kita tunggu sampai pelelangan berakhir dulu. Hel berusaha membujuk Neil untuk menunda aksinya. Dia tahu bahwa Neil sedang marah, tetapi bergerak selama pelelangan akan benar-benar menyinggung keluarga Strickland. Bahkan jika keluarga Strickland saat ini berada dalam situasi genting, mereka tidak akan melepaskan mereka. Pada saat itu, jika keluarga Strickland memeriksanya, itu mungkin akan mempengaruhi suksesinya menjadi kepala keluarga Jefferson. Sederhananya, itu adalah tindakan terburu nafsu. Terus terang, itu adalah kurangnya penghargaan. Para petinggi keluarga Jefferson terikat untuk keberatan. Sudah kubilang, untuk menangkapnya. Apa kamu tidak mendengarku? Neil mengulangi. Dia telah terbungkus dalam pelukan amarah. Dia tidak peduli dengan pelelangan atau Sanderhama. Mereka sama sekali tidak penting sekarang. Yang Neil inginkan hanyalah menyiksa anak nakal di hadapannya dan membuatnya menderita. Tapi Tuan Neil, tidak ada tapi-tapian. Paman Hel, kamu berada di bawah aku selama bertahun-tahun dan kamu tahu temperamen aku. Aku tidak ingin mengulangi pesanan aku untuk ketiga kalinya. Tuan Neil, sebagai juara kamu, tugas aku tidak hanya untuk menjaga kamu aman tetapi mengajarkan kamu untuk belajar untuk meningkatkan. Jika kamu melanggar aturan hari ini, kamu akan dikecewakan oleh petinggi keluarga Jefferson ketika keluarga Strickland mengetahuinya. Bahkan jika kamu menangkap satu dan melepaskan kebencian kamu, para petinggi itu akan menganggapmu kurang dihargai. Jika demikian, mereka mungkin khawatir bahwa kamu akan menyebabkan penurunan di keluarga Jefferson jika kamu menjadi kepala. Hel mengisolasi daerah sekitarnya ketika dia membicarakan hal ini. Para penonton tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Dan Neil ditarik mundur dari tepi kehilangan kendali oleh kata-kata bijak Hel. Kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya jika dia membuat eselon atas klan kehilangan kepercayaan padanya hanya untuk pembalasan. Kepala keluarga Jefferson bukanlah tujuan akhir Neil. Hatinya lebih besar dan luas. Namun, dia harus terlebih dahulu menjadi kepala keluarga Jefferson dan mengendalikan semua sumber daya mereka sebelum melanjutkan rencananya. Neil menarik napas dalam-dalam, keluar masuk. Paman Hel, terima kasih sudah mengingatkanku. Aku hampir gila. Jika kita bertarung di sini, hal-hal akan menjadi tidak dapat diperbaiki. Baguslah kamu bisa mengerti. Kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Aku akan mengawasinya, jangan khawatir. Kita akan berurusan dengan orang ini setelah pelelangan berakhir. Hel menarik napas. Ia takut Neil tak bisa mengendalikan diri dan memaksa untuk berjuang di sini. Pada akhirnya, keluarga harus menyelesaikan rekening. Jika demikian, hidupnya akan sengsara, karena dia adalah juara Neil ketika dia tidak menghentikannya dan malah membantunya untuk melakukan kesalahan. Aku mengerti, Paman Hel. Setelah Dominic mengarahkan semburan pelecehan pada Neil, orang-orang yang menghadiri pelelangan menunggu tanggapan Neil. Di mata mereka, sebagai penerus lini pertama dan calon kepala keluarga Jefferson, Neil tidak tahan dipermalukan di depan umum. Dia pasti akan memberikan serangan balik terkuat kepada mereka yang menghinanya. Mungkin ada pertarungan di pelelangan. Itu akan menjadi pertunjukan yang cukup untuk ditonton. Namun,
pertarungan mungkin dihentikan karena ada markas Trager Commercial House. Bahkan, Benson sudah siap. Jika Neil tidak bisa menahan diri untuk bertarung dengan Dominic, sebagai penyelenggara lelang, rumah komersial harta karun tidak akan pernah membuat hal-hal di luar kendali. Jika seseorang berkelahi di pelelangan, mereka mungkin secara tidak sengaja melukai tamu lain. Reputasi rumah komersial harta karun akan rusak. Hari-hari ini, rumah komersial harta karun berada dalam masa-masa sulit dengan prestis yang jatuh. Ia tidak mampu menerima siksaan seperti itu. Sebenarnya, Dominic menyiksa Neil secara terbuka setelah pertimbangan yang matang. Pertama, ini adalah lelang yang diselenggarakan oleh Trager Commercial House, yang tidak akan pernah membiarkan Neil membuat keributan. Tentu saja, Dominic tidak takut terlibat baku hantam. Kedua, merangsang Neil untuk gila-gilaan menaikkan harga adalah apa yang Dominic inginkan. Dengan cara ini, Dominic bisa mendapatkan lebih banyak poin super kaya. Mungkin karena dia tidak menyentuh Sander Hama. Meskipun sistem telah mendeteksi bahwa Sander Hama adalah salah satu dari 3 senjata suci kuno, itu tidak menilai itu. Beberapa kali sebelumnya, apakah itu besi superstarry, batu keabadian, atau nektar giok 100 bunga, sistem mengenali identitas asli dari benda-benda itu dan menawarkan harga setelah Dominic menyentuhnya. Kali ini, sistem mendeteksi Sander Hama dari jauh. Namun, itu tidak membuat penilaian, hal yang paling penting untuk dilakukan. Itu membuat Dominic sangat tertekan. Dia benar-benar ingin menyentuh Sander Hama dan membiarkan sistem menilai harganya. Nama salah satu dari 3 senjata suci kuno. Nama salah satu dari 3 senjata suci kuno mungkin memberinya banyak poin super kaya yang akan cukup untuk membuatnya langsung mencapai alam Sage. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan. Dia tidak bisa naik ke panggung tanpa alasan yang jelas. Selain itu, tidak ada preseden dalam pelelangan untuk meminta peserta memverifikasi harta secara langsung. Jika semua orang ingin mencoba, pelelangan akan di luar kendali. Selain itu, bahkan jika seseorang menghargai Sander Hama, itu mungkin tidak berguna. Bahkan jika Sander Hama bernilai 100 triliun Starcoin, rencananya akan berhasil sampai seseorang dapat memberikan harga yang lebih tinggi. Jika Dominic langsung menaikkan harga dari beberapa ratus miliar menjadi 100 triliun, bahkan orang bodoh akan menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Sander Hama. Rumah komersial harta karun mungkin berubah pikiran tentang menjualnya. Jika itu masalahnya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena dia tidak memiliki cara untuk mengetahui nilai sebenarnya dari Sander Hama, setelah berpikir sejenak, dia hanya memutuskan untuk memprovokasi Neil untuk menawar terhadapnya. Lebih banyak lagi, harga premium akan lebih baik. Jadi untuk saat ini, membuat Neil marah adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan keuntungan. Di bawah tatapan semua orang, akhirnya Neil membuka mulutnya. Dia tidak menunjukkan kemarahan yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia dengan tenang bertanya. Siapa namamu? Dengar, Neil Jefferson. Dan ingatlah ini, namaku adalah Dominic Lewis, orang yang akan membuatmu merasa takut dan putus asa. Dia mendeklarasikan ini dengan arogan, seperti playboy kaya dari keluarga perkasa. Dominic Lewis? Sangat baik. Aku sudah mengingatmu. Tapi siapa yang akan muncul pemenangnya masih belum diketahui. Jawab Neil sambil menekan amarah di hatinya. Jika tidak ada antisipasi dari petinggi keluarga yang mungkin mempengaruhi warisannya, Neil sudah meminta Hale untuk menurunkan Dominic dan membiarkannya mengalami perasaan yang lebih buruk daripada kematian. Wow! Neil Jefferson, itu bukan waktu yang lama dan kamu sudah lupa hal-hal yang terjadi di kedai. Sepertinya pelajaran yang kuajarkan padamu tidak cukup. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan langsung melumpuhkan kamu, sehingga kamu tidak akan berteriak di sini dan membuat aku kesal. Kata Dominic menyesal. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir langsung terkejut. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Apa-apaan orang ini? Dia benar-benar mengancam untuk menonaktifkan penerus pertama keluarga Jefferson. Apa dia tidak takut dengan pembalasan mereka? Sombong sekali. Kukira Neil adalah orang yang paling terpandang hari ini, tapi aku tak menyangka ada seorang cowok yang mengacungkan hidungnya ke arah Neil. Ini benar-benar membuka mata. Hanya karena ini, aku tidak sia-sia datang ke pelelangan. Apa kamu tidak mendengarnya? Dia menyesal bahwa dia tidak melumpuhkan Neil. Ini jelas bukan kali pertama bagi mereka bertemu. Dan terakhir kali mereka bertemu, Neil sedang dirugikan. Benar-benar pria yang keras. Neil sepertinya menendang pelat besi hari ini. Dia memaksa Neil sampai sejauh ini. Sekarang, apa yang hanya ingin aku katakan luar biasa? Bro, terimalah rasa hormatku. Aku benar-benar mengagumi kamu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudaranya. Dia adalah seorang pria kejam takut apa-apa dan tidak ada. Jadi, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat orang-orang berceloteh pergi, seluruh rumah lelang segera menjadi berisik. Mendengar kata-kata tersebut, Neil menarik wajah panjang. Dia berharap bisa membunuh Dominic saat ini juga. Amarahnya kembali meletus, dan kali ini, ia bahkan lebih geram dari sebelumnya.
Menatap Dominic, dia mengucapkan kata demi kata. Dominic Lewis, kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Tepat ketika Neil akan kehilangan kendali atas dirinya, sebuah tangan bersandar di bahunya. Tuan Neil, tenanglah. Jika kamu tidak tahan, kamu akan mengacaukannya. Sepertinya dia sangat mengenalmu. Dia memprovokasi kamu dan meminta kamu untuk mengambil tindakan. Maka keluarga Strickland akan membuat masalah. Itu akan membuat kamu mengecewakan petinggi keluarga dan kamu mungkin kehilangan hak waris. Apalagi di pelelangan yang diadakan Treasure Commercial House, keluarga Strickland pasti tidak akan menonton kita untuk merepotkan tamu mereka. Ucap Hal lirih. Aku tahu. Paman Hal, aku bersumpah dia akan membayar harga setelah lelang berakhir. Kata Neil, menekan amarahnya dengan usaha keras. Selama pelelangannya berakhir, sebelum kamu memerintahkanku, aku akan segera menjatuhkannya dan membiarkanmu menyiksanya sesuai keinginanmu. Kata-kata Hal kembali menarik Neil dari tepi kehilangan kendali. Ia sudah hidup begitu lama. Hari ini tentu akan menjadi hari paling menjengkelkan dan memalukan dalam hidupnya sampai saat ini. Aku bersumpah aku akan membiarkan Dominic Lewis. Bagaimana Neil bisa melepaskannya? Banyak orang yang hadir menunggunya kehilangan kesabaran. Namun, ia kembali tenang. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang bingung. Bagaimana dia bisa mentolerir dihina oleh seorang pemuda di depan begitu banyak orang? Ini semua gertakan, bukan? Apakah Dominic Lewis begitu kuat sehingga Neil dipaksa untuk mundur? Apakah mereka berdua hanya puas dengan perdebatan lisan? Dominic memandang Neil Jefferson, dengan tatapan membunuhnya dan ekspresi seseorang yang orang tuanya baru saja meninggal. Itu tampak sedikit lucu baginya. Jika penampilan bisa membunuh, maka Neil pasti sudah membunuhnya berkali-kali. Neil tidak tahu bahwa dia membunuh Charles. Jika dia tahu, apa yang akan dia pikirkan? Neil sangat marah, tapi tidak berbuat apa-apa. Dominic tahu tebakannya benar. Dia tidak ingin memulai pertarungan dalam pelelangan. Memang benar keluarga Jefferson mengendalikan cornucopia, salah satu dari 5 besar benua legendaris. Tapi Strickland juga tidak bisa dianggap enteng. Treasure Commercial House juga merupakan salah satu dari Big Five. Orang-orang di bidang bisnis yang sama sering menjadi musuh. Strickland dan Jefferson tidak begitu baik. Sudah merupakan tindakan kebaikan yang besar untuk membiarkan Neil menghadiri pelelangan. Jadi untuk memulai masalah di sini akan menimbulkan kemarahan Strickland. Neil hanyalah pewaris, bukan kepala keluarga Jefferson. Jika Strickland membuat masalah, itu tidak akan baik untuknya. Ia bahkan bisa kehilangan posisinya sebagai ahli waris. Lagi pula, dia tidak mengerti gambaran besarnya. Mengapa keluarga Jefferson memberinya kendali atas keluarga? Jika ini adalah lelang skala kecil, Neil mungkin sudah mengirim master daftar tertinggi di sisinya untuk menangkap Dominic. Dan pertempuran akan terjadi. Sayangnya, ini bukanlah pelelangan skala kecil. Dia sudah berhasil membuat Neil marah. Sekarang ia bisa menunggu dan melihat bagaimana Neil mencoba membalas dendam. Mudah-mudahan, itu bisa menaikkan harga Rolling Thunder Hammer. Neil Jefferson, hanya karena kamu tidak berani melawan, kamu tidak harus membuat perbandingan buta. Pelelangannya belum berakhir. Buat tawaran, atau aku akan pergi dari sini dengan Rolling Thunder Hammer. Dominic berteriak. Dia mencoba untuk bekerja Neil dan mendapatkan dia untuk menawar lebih pada palu. Dominic, tetaplah bersikap keras, tapi saat kamu menangis, jangan datang memohon bantuanku. Cukup omong kosong. Ini gratis untuk mendaftar dan menawar pada pekerjaan. Jika tidak, Miss Strickland dapat mengumumkan pembeli Rolling Thunder Hammer. Kamu tahu aku sangat menyukai benda itu. Sepertinya kamu sangat menginginkan Rolling Thunder Hammer. Selama aku di sini, kamu bisa melupakannya. Palu itu akan menjadi milikku. Oh ya? Jadi kenapa kamu tidak mengajukan penawaran? Berhenti mengoceh seperti itu. Siapapun yang menawar tertinggi mendapatkan palu dan saat ini harga yang harus dikalahkan adalah tawaran aku sebesar 800 miliar star coin. Kamu pikir kamu punya lebih banyak uang daripada aku? Kamu pasti sudah gila. Neil mencemooh. Kita bisa bahas aku gila atau enggak nanti. Ini gratis untuk mendaftar dan menawar pada pekerjaan. Berhenti bersikap seperti wanita. Dominic semakin tidak sabar. Ia tak menyangka Neil akan bertele-tele begitu. Strickland dan Jefferson adalah pesaing. Jadi wajar, Daniel berharap palu tidak akan pergi ke Neil. Jika dia mengenali Dominic dan ingin membantu, dia bisa dengan mudah menyatakan penawaran berakhir. Lalu, apa yang akan dia lakukan? Bukankah semua kerja kerasnya akan sia-sia? 800 miliar star coin hanya bernilai 8.000 poin super kaya. Menambahkan 3.000 dari sebelumnya, itu membuat total 11.000 poin super kaya. Itu pendek dari tujuan hari ini. Dominic terus mendesaknya. Dia ingin Neil mengajukan penawaran. Para penonton tidak bisa mengerti. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia membujuk Neil untuk bersaing dengannya untuk Rolling Thunder Hammer?
Apakah dia punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Semua orang tahu bahwa kedua belah pihak sangat ingin menang. Harganya pasti akan terus naik. Pada akhirnya, itu akan jauh lebih tinggi daripada nilai sebenarnya dari harta itu. Sekalipun mereka tidak mengerti, semua orang terus menonton pertunjukan itu. 1 triliun. Neil akhirnya mengajukan tawaran. Tawaran setinggi langit sebesar 1 triliun ini menambah 200 miliar ke 800 miliar Dominic. Dominic sangat senang. Dia berpikir dalam hati. Neil, akhirnya kamu menawar. Terima kasih. Untuk ini, aku akan membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Karena lawannya telah menambahkan 200 miliar, tidak pantas baginya untuk tertinggal. 1,2 triliun. Dominic juga menambahkan 200 miliar lagi. Saat dia berbicara, Neil berseru. 1,5 triliun. Dia tidak pernah kalah oleh siapapun. Setelah mengambil kerugian seperti itu dari Dominic, dia perlu menebusnya kali ini. Jadi dia menambahkan 300 miliar lagi. 1,7 triliun. Dominic berteriak dengan gigi terkatup. Dia berpura-pura marah, tapi di dalam hati dia sangat gembira. Ayolah Neil, itu adalah semangat. Terus berjalan. Jangan jadi ayam. Batinnya. Dominic ingin menambahkan 2 miliar lagi, tetapi setelah memikirkannya, memutuskan untuk tidak melakukannya. Seseorang harus membiarkan garis keluar jika mereka ingin menangkap ikan besar. Jika dia bingung Neil, dia akan menyerah dan itu akan berakhir. 2 triliun. Neil memanggil dengan santai. Ekspresinya sangat kontras dengan Dominic. Dominic memamerkan giginya karena marah. Neil, sebaliknya, tampak tenang dan tenang. Neil lega melihat Dominic seperti ini. Tapi itu jauh dari cukup. Tidak peduli apa, dia ingin menyiksa Dominic sampai mati sebelum membunuhnya. Hanya ini yang akan menghilangkan kebencian di hatinya. 2,2 triliun. 2,5 triliun. 2,7 triliun. 3 triliun. 4,2 triliun. 4,5 triliun. 4,7 triliun. 5 triliun. Perang penawaran mereka telah menaikkan harga 100 kali lipat, dari yang semula 50 miliar menjadi 5 triliun saat ini. Para penonton menyaksikan dengan mata lebar dan mulut terbuka. Seolah-olah mereka berdua tidak menawar uang. Tidak ada yang pernah melihat perang penawaran seperti ini sebelumnya. Tawaran naik dengan kelipatan 2 atau 300 miliar. Apakah ini cara anak-anak dari kekuatan besar menawar? Itu terlalu banyak uang. Dunia orang super kaya sulit dipahami. Mereka tidak hanya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka juga belum pernah mendengarnya. Tapi harta seperti senjata ilahi ilusi tidak memiliki harga yang ditetapkan. Untuk sesuatu yang diinginkan seseorang, tidak peduli berapa banyak yang dihabiskan seseorang. Misalnya, Dominic adalah seorang pendekar pedang, jadi dia belajar ilmu pedang. Akan sulit baginya untuk menunjukkan kekuasaannya, jika seseorang memberinya pisau atau kapak. Dia membutuhkan apa yang cocok untuknya. Tentu saja, selama itu cocok dengan pelatihannya, semakin kuat senjata ilahi ilusi, semakin baik. Daniel juga agak bingung. Berapa lama waktu telah berlalu? Harganya sudah 5 triliun? Itu luar biasa. Harga Rolling Thunder Hammer, dalam keadaan normal, diperkirakan berada di antara 2 hingga 3 triliun. Sekarang sudah 5 triliun. Dan dari kelihatannya, penawaran belum selesai. Tidak ada yang tahu berapa harga akhirnya. Dan Daniel bahkan tidak sedikit khawatir bahwa kedua belah pihak tidak akan mampu membayar. Salah satunya adalah murid master daftar Raja Sage. Yang lainnya adalah kepala muda Cornucopia, calon kepala keluarga Jefferson. Tidak kekurangan uang. Bahkan, Daniel akan menyukainya jika Dominic tidak mampu membayar. Maka dia akan berhutang budi pada Stricklands. Pelelangan sudah sukses besar karena perang penawaran ini. Neil lah yang mengajukan tawaran 5 triliun. Jumlah yang hampir mencapai batas dana yang tersedia. Cornucopia adalah salah satu kekuatan terkaya di Stardom Realm. Itu adalah salah satu dari 5 besar dan dikendalikan oleh Jefferson. Tapi itu tidak bisa memberikan dana tak terbatas kepada keturunan Jefferson untuk melakukan apa yang mereka suka. Ada aturan ketat tentang berapa banyak uang keturunan Jefferson yang diizinkan untuk digunakan. Jumlah tersebut tergantung pada status, jabatan, kekuasaan, dan kontribusi kepada keluarga. Sebagai pewaris keluarga lini pertama, Neil memiliki status tertinggi di generasinya. Sebagai Master Priest Supreme List, tingkat kultivasinya juga yang tertinggi. Jadi dia diizinkan lebih banyak uang daripada keturunan Jefferson lain dari generasinya. Tapi selama bertahun-tahun dia telah menghabiskan sebagian dari itu, dan tidak banyak yang tersisa. Kecuali dia mencapai daftar tertinggi penuh atau memberikan kontribusi yang signifikan kepada keluarga, jumlah uang yang mereka berikan kepadanya tidak akan meningkat. Harga Rolling Thunder Hammer telah meningkat menjadi 5 triliun.
Dominic sangat bersemangat. Padahal Neil sudah berhenti menawar. Itu sudah jauh lebih banyak dari tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri di pelelangan ini. Alam Presage sekarang berada dalam jangkauannya. Bisakah Neil memberinya dorongan lagi? Jika dia mendapatkan harga hingga 10 triliun, maka dia bisa mencapai Alam Sage dalam satu gerakan. Jika demikian, Dominic akan benar-benar berterima kasih kepada seluruh keluarga Neil karena membantunya mencapai tujuannya Alam Sage. Dominic berpura-pura diam sejenak. Kemudian ekspresi bertentangan muncul di wajahnya. Dia ingin Neil berpikir bahwa tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya terus menawar lebih tinggi. Ada apa, Dominic? Hanya itu yang bisa kamu ambil? Kamu bertindak begitu besar sekarang. Apa yang terjadi? Terus menawar. Ini hanya 5 triliun. Apakah terlalu banyak untuk kamu? Kenapa kamu mengerutkan kening? Benar-benar lelucon. Neil berkata dengan gembira, sambil melihat ekspresi Dominic yang penuh konflik. Meskipun dia berada pada batas pengeluarannya, dia tidak bisa menyia-nyiakan momentumnya. Dia ingin mengambil kembali pimpinan dulu, baru dia bisa memikirkan hal-hal lain. Selain itu, selain orang-orang dari 5 besar, yang memiliki lebih banyak uang daripada Neil, Dominic menarik napas dalam-dalam, mengatupkan giginya, dan berkata, Neil, jangan terlalu sombong. Bahkan jika aku harus menghabiskan kekayaan keluargaku, aku tidak akan membiarkanmu menang. Lalu Dominic meraung. 5,5 triliun. Dia telah menambahkan 500 miliar ke tawaran Neil, menyebabkan rahang semua orang jatuh. Semua orang memikirkan hal yang sama, mereka berdua telah kehilangan akal sehat dalam persaingan. Untuk menambahkan 500 miliar hanya dengan satu kata. Apakah ini cara untuk berduel? Apakah uang tumbuh di pohon? Ketika mereka sadar, apakah mereka akan mengertakkan gigi karena menyesal? Neil berekspresi tenang. Tapi dia sudah mulai mengutuk di dalam. Dari mana anak ini berasal? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Tidak hanya dia telah mencapai daftar tertinggi, tetapi dia memiliki akses ke uang sebanyak yang lain. Dia adalah pewaris baris pertama keluarga Jefferson. Di Stardom Realm, selain Stardom Six dan pewaris dari 4 rumah komersial besar, adakah orang yang lebih kaya dari Neil Jefferson? Apakah ada kekuatan ini yang mendengar tentang seseorang bernama Louis? Tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya sejak dia keluar dari pengasingan. Neil mulai merasa menyesal. Jika dia tahu, dia tidak akan datang. Dia telah menunggu sampai dia mencapai daftar tertinggi sebelum dia keluar dari pengasingan. Bukankah dia sudah menghindari semuanya? Tapi sekarang saat ini, dia seperti dipanggang dalam api. Ada begitu banyak orang yang menonton. Jika dia menyerah pada Dominic, itu akan menjadi penghinaan yang menghancurkan. Saat Neil bersiap untuk mengajukan penawaran, Hal yang berada di sampingnya diam-diam menasihati. Keep it cool, Neil, uang jajanmu tidak terlalu banyak, dan tidak akan bertambah sampai kamu menembus Supreme List. Jika kamu menghabiskan semuanya sekaligus, apa yang akan kamu lakukan sesudahnya? Hal tahu bahwa Neil bertekad untuk mengalahkan Dominic. Itu sebabnya dia tidak berbicara sebelumnya. Tapi keadaan semakin tidak terkendali. Dia tidak punya pilihan selain menjadi perantara. Kalau Neil dibiarkan terus menawar seperti ini, semuanya mungkin tidak akan berakhir begitu baik. Harga senjata ilahi ilusi tingkat menengah ini sudah mencapai 5 triliun. Itu terlalu tinggi. Itu tidak terlalu berharga. Dan mereka hampir mencapai batas sumber daya mereka. Paman Hel, sudah berapa tahun kita bersama? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa menginginkannya dalam situasi seperti ini? Aku sudah setuju untuk tidak memulai pertengkaran dengan Dominic selama pelelangan. Jika kamu menahanku kali ini, aku akan melamar juara baru saat kita kembali ke rumah. Kata Neil dengan wajah tanpa emosi. Neil, aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan. Aku tidak berniat menahanmu. Jika, setelah menimbang pilihan kamu memutuskan untuk bertarung, aku akan mengikuti kamu tanpa ragu-ragu. Dan bahkan jika Dominic membeli Rolling Thunder Hammer, apa bedanya? Itu akan berakhir di tangan kita pada akhirnya, dan dengan begitu kita tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Hel berkata dengan tenang. Paman Hel, tampaknya kamu masih tidak mengerti aku. Menurutmu aku melakukan ini untuk Rolling Thunder Hammer? Aku melakukannya untuk kehormatanku sebagai pewaris keluarga Jefferson. Jika aku kalah, apa yang akan orang katakan? Bagaimana aku akan keluar di depan umum? Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Paman Hel, kali ini aku harus mengalahkan dia di semua biaya, atau akan sulit bagi aku untuk mengembangkan kekuatan vital aku. Hanya jika aku mengalahkannya, aku bisa mengatasi ketegangan yang kurasakan di dalam diriku. Jika aku menghabiskan semua uang aku bisa pergi ke pengasingan sampai aku mencapai daftar tertinggi. Sementara mereka berbicara, Dominic mulai membuat keributan lagi. Ia takut Neil berhenti menawar. Itu akan sangat mengecewakan. Hei, Neil! Apa kamu takut?
Kamu bertingkah sangat besar sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Neil berteriak. 6 triliun! Dominic sangat gembira. Dia dengan cepat berseru. 6,5 triliun! 7 triliun! Nada suara Neil sudah mulai berubah. 7 triliun Starcoin adalah semua uang yang bisa dia dapatkan. Jika lebih tinggi lagi dia perlu memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang. Namun Neil belum siap untuk berhenti. Dia harus mengalahkan Dominic di depan semua orang ini untuk mendapatkan kembali sedikit kehormatan. Atau itu akan meninggalkan bayangan di hatinya yang tidak akan memungkinkan untuk mencapai level baru dalam kultivasinya. Sebagai pewaris garis pertama keluarga Jefferson, mudah bagi Neil untuk mendapatkan uang. 710.500 juta! Dominic berteriak, berpura-pura mengertakkan giginya. 8 triliun! Mereka berdua sudah benar-benar gila. Para penonton sangat mati rasa sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Hal semacam ini hanya bisa terjadi sekali setiap bertahun-tahun. 8 triliun Starcoin adalah konsep yang sulit dipahami. Setidaknya 85% orang di sana tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu jika mereka menjual semua yang dimiliki keluarga mereka. Dan mereka semua diundang dari kalangan pelanggan terbaik rumah niaga harta karun. Kedua pemuda itu begitu bertekad untuk menang sehingga mereka sudah mendorong taruhannya hingga 8 triliun. Tidak ada yang pernah melihat yang seperti itu. Neil, sudah kubilang, meski aku harus menghabiskan kekayaan keluargaku dan dihukum oleh mentorku, aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku. Apakah kamu pikir 8 miliar mengendapkannya? Maaf, tapi aku menawar 9 miliar. Aku tidak percaya kamu memiliki keberanian untuk pergi lebih tinggi. Memang benar keluarga Jefferson punya uang, tapi kamu bukan kepala keluarga. Kamu hanya pewaris, jadi kamu tidak bisa mengendalikan begitu banyak kekayaan keluargamu. Dominic berkata keras sambil menatap Neil. Dia tampak seperti akan melawan Neil sampai akhir, berapapun biayanya. 9 triliun. Neil tercengang. Dia pikir dia sudah gila sendiri. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang lebih gila lagi. Dia bersedia menghabiskan 9 triliun untuk senjata ilahi ilusi kelas menengah, dan dia menambahkan 1 triliun pada saat terakhir. Dilihat dari penampilan Dominic, dia telah mencapai batasnya. Jika dia menaikkan harga sekali lagi, lawannya tidak akan bisa mengikuti. Tapi itu tidak begitu mudah untuk meningkatkan tawaran lagi. Jika dia menambahkan 100 miliar, bahkan jika dia membeli palu, itu tidak akan terlihat begitu bagus. Dominic baru saja meningkatkan tawaran sebesar 1 triliun, jadi bagaimana dia bisa hanya naik 100 miliar? Tetapi jika dia meningkat 1 triliun, harganya akan berada di 10 triliun Starcoin. 10 triliun? Meskipun Neil adalah pewaris urutan pertama keluarga Jefferson, dia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkannya melalui koneksinya. Jika bukan karena konflik hidup dan mati dengan Dominic di pub, Neil akan berpikir bahwa Dominic telah dikirim oleh Treasure Commercial House untuk menaikkan penawaran. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Haruskah dia mengajukan penawaran atau tidak? Apakah itu layak untuk diperjuangkan? Jika tidak, dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya di depan umum. Jika dia melakukannya, dia harus pergi ke pengasingan sampai dia menjadi master daftar tertinggi. Neil tak bisa mengambil keputusan. Sejujurnya, hanya orang gila yang akan menghabiskan 10 triliun Starcoin untuk senjata ilahi ilusi tingkat menengah. Dominic sangat gugup. Cepat menawar. Ia terus berucap dalam hati. Neil, sayang. Ayo sayang, ayolah. Buat tawaran sialan. Tinggal 1 tawaran lagi. Jika Neil hanya menaikkan tawaran menjadi 10 triliun, Dominic bisa menawar 11 triliun. Ditambahkan ke 300 miliar dari sebelumnya, itu akan menjadi total Starcoin 11,3 triliun. Cukup untuk mendapatkan 113.000 poin superkaya. Dengan menghabiskan 13.000 poin superkaya, vitalitasnya akan mencapai level 10 daftar tertinggi. Ketika tubuh dan rohnya mencapai level 10, efektivitas tempur Dominic akan mencapai alam Presage. Sisa 100.000 poin superkaya dapat dia gunakan untuk lebih meningkatkan fisiknya, membawanya dari level 10 daftar tertinggi ke level 1 alam Sage. Dengan cara ini, Dominic dapat meningkatkan efektivitas tempurnya ke tingkat master tahap awal Sage Realm. Kemudian, jika dia bertemu dengan Rick Ford, master alam Sage tahap awal, sekali lagi, Dominic tidak akan dipukuli terlalu buruk untuk melawan. Dengan kombinasi kekuatan vitalnya dan Exorcism Sword, mungkin Rick Ford tidak akan cocok untuknya. Alam Sage sudah dekat. Sekarang semuanya tergantung pada Neil. Jika dia tidak bisa mengumpulkan cukup poin superkaya untuk menerobos ke alam Sage hari ini, mungkin akan memakan waktu lama. Dia harus menunggu sampai Daniel membangun rumah komersial baru sebelum dia bisa menghabiskan lebih dari 1 triliun. Itu akan semakin berbahaya dengan setiap hari dia menunggu. Ketika ia melihat ekspresinya yang bimbang, ia tahu Neil sedang menjalani pergulatan internal yang sengit.
Dan dia tahu dia perlu menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Jika tidak, harapannya untuk mencapai alam Sage hari ini mungkin akan hancur. Haha, waktu hampir habis. Nona Strickland akan mengumumkan pemilik baru Rolling Thunder Hammer. Neil tidak punya nyali untuk membuat tawaran lain. Dugaanku benar. Dia hanya pewaris keluarga Jefferson, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Itu milik keluarganya, dan dia tidak mewakili mereka. Aku sudah menang. Akui kekalahan. Neil, kamu akan selalu berjalan dalam bayanganku. Haha. Dengan kata-kata ini, Dominic tertawa terbahak-bahak. Mengalahkan Neil sepertinya membuatnya sangat senang. Saat Neil sedang berjuang dengan keputusannya, dia mendengar kata-kata Dominic dan tawanya yang mencebik. Rasanya seperti sebuah palu berat yang menggebrak otaknya. Ia merasa pusing sedetik. Aku tidak bisa membiarkan bajingan ini mendapatkan yang terbaik dariku. Aku harus menang, berapapun harganya. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Neil mengajukan tawarannya. 10 triliun. Dia menambahkan 1 triliun lagi untuk tawaran Dominic. Dominic ingin menangis. Beban di hatinya akhirnya terangkat. Neil sangat bijaksana. Jika dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan ini, Dominic hanya akan membuat poin super kaya yang cukup untuk mencapai alam pra-Sage. Tapi sekarang dia akan memiliki cukup poin super kaya untuk mencapai alam Sage. Dominic ingin berteriak. Alam Sage, aku datang. Tapi belum cukup. Kesepakatan itu belum dilakukan. Poin super kaya masih belum ada di tangannya. Kamu ingin mengalahkanku, Neil? Bukankah kamu sedikit hijau? Aku menawar 11 triliun. Dominic tidak tersenyum lagi, tapi serius. Kalau begitu, aku menawar 12. Neil menawar tanpa berpikir panjang. Tapi Paman Hel menghentikannya. Cukup, Neil. Ia tak bisa membiarkan Neil terus tak terkendali. Dominic jelas menyimpan sesuatu sebagai cadangan. Jika pelelangan terus seperti ini, harga akhirnya setidaknya 15 triliun, atau bahkan mungkin setinggi 20 triliun. Hanya orang idiot yang akan menghabiskan lebih dari 15 triliun Star Coin untuk membeli senjata ilahi ilusi tingkat menengah yang hanya bernilai 1 atau 2 triliun. Itu tidak layak bahkan untuk membuktikan suatu hal. Selain itu, mereka tidak bisa mendapatkan begitu banyak uang. The Stricklands akan datang setelah dia. Dan dia harus membiarkan keluarganya menyelesaikan masalahnya. Itu akan menjadi hasilnya. Para petinggi keluarga akan sangat tidak puas dengannya. Jika seorang keturunan melakukan sesuatu yang mengharuskan keluarga untuk datang dan membersihkan setelah mereka kehilangan banyak kredit dengan keluarga. Dan kredit ini terkait dengan siapa yang menjadi kepala keluarga masa depan. Selain Neil dan Tal ada 3 lagi pesaing berikutnya untuk kepala Jefferson. Dan selain ini, ada lusinan pesaing yang mengincar mereka dengan tamak. Mereka akan memperbesar setiap kesalahan dan kekilafan yang bisa mereka temukan. Kepala keluarga besar tidak pernah menjadi yang terkuat. Dialah yang bisa memahami situasi secara keseluruhan dan memimpin keluarga menuju kemuliaan. Tentu saja, kekuatan adalah faktor yang sangat diperlukan, tetapi itu bukanlah yang terpenting. Penampilan Neil selalu luar biasa, dan dia juga sangat cerdik. Tapi dia benar-benar gila dengan kejadian hari ini. Itulah sebabnya ia berulang kali ingin melakukan sesuatu yang buruk untuk keadaan keluarganya secara keseluruhan. Paman Hel, jangan khawatirkan aku. Hari ini aku harus memberitahu dia bahwa aku tidak bisa dipukuli. Neil, kamu sudah kerasukan. Ayo kita pergi. Tidak. Aku tidak akan kemana-mana. Belum selesai Neil bicara, Hel memukul bagian belakang lehernya dengan telapak tangan terbuka, dan ia pingsan. Setelah lama memikirkannya, Hel memutuskan untuk membawa Neil pergi, untuk mencegahnya bertindak impulsif dan membiarkan keadaan menjadi tidak terkendali. Harga Rolling Thunder Hammer saat ini 10 kali lipat dari nilainya, dan hanya akan naik lebih tinggi jika Neil terus menawar. Itu adalah harga yang sama sekali tidak masuk akal. Kalaupun menang perang penawaran, Neil akan menjadi bahan tertawaan. Ketika orang-orang berbicara secara pribadi, mereka akan mengatakan Neil harus lembut di kepala untuk membeli senjata ilahi ilusi tingkat menengah untuk 10 kali nilainya. Dia akan terlihat seperti lambang idiot kaya. Lebih penting lagi, mereka tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, keluarga harus masuk dan menyelesaikan kekacauan. Setelah menimbang baik buruknya, Hel memutuskan tidak bisa mundur dan menonton. Tidak ada gunanya mencoba membujuknya. Lebih baik membuatnya pingsan dan membawanya pergi. Ia percaya Neil akan berterima kasih ketika ia siuman. Jika Neil menggantikannya sebagai juara karena ini, bukan hanya Hel tidak akan kecewa, ia akan berterima kasih. Mengikuti seorang tuan yang membiarkan emosinya menguasai dirinya sesuatu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Lebih cepat dia bisa melepaskan dirinya dari posisi itu lebih baik. Dengan kekuatan Supreme List tahap akhir, Hel percaya keluarga tidak akan mempersulitnya. Selanjutnya, semua yang dia lakukan adalah untuk Neil dan reputasi keluarga.
Dengan Neil pingsan oleh jagoannya, penawaran gila telah hampir berakhir. Dominic menatap Hale, merasa sangat tidak senang. Jelas dia bisa mendapatkan lebih banyak poin super kaya. Setelah terpancing oleh Dominic, Neil siap untuk terus menawar. Tetapi orang tua Supreme List tahap akhir di sisinya secara tak terduga menghentikannya. Dominic bingung. Bukankah Neil pewaris pertama keluarga Jefferson? Bagaimana seorang penjaga sewaan berani membuatnya pingsan? Nona Strickland, Neil agak gelisah hari ini dan segalanya menjadi tidak terkendali. Maafkan aku, tapi aku harus membawanya pulang. Jangan khawatir, barang-barang yang kita beli tadi akan kita bayar lunas. Setelah berbicara, Hale tidak menunggu jawaban Daniel, tetapi langsung pergi bersama Neil. Lelucon itu telah berakhir. Meskipun Dominic agak tidak senang, hasilnya masih jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Tujuan awalnya adalah 13.000 poin super kaya, cukup untuk menerobos ke alam Presage. Tetapi pada akhirnya dia mendapatkan 113.000 poin super kaya, cukup untuk menerobos ke alam Sage. Terkadang, lebih baik tidak terlalu serakah. Kamu hanya bisa bahagia ketika kamu tahu apa yang cukup. Untuk mencapai alam Sage dalam satu langkah, sebenarnya membuatnya sangat puas. Begitu dia melihat Neil pergi, Dominic berkata, Nona Strickland, sepertinya tidak ada yang akan menawariku sekarang. Apakah langkah selanjutnya untuk mengumumkan pemilik baru Rolling Thunder Hammer? Ketika Daniel mendengar ini dia pulih akal sehatnya. Ini bukan pertama kalinya pelelangan melihat perang penawaran seperti antara Dominic dan Neil. Sebenarnya, itu terjadi cukup sering. Ketika kekuatan yang berlawanan bertemu satu sama lain di pelelangan mereka selalu ingin menguasai satu sama lain. Ini adalah normal. Seringkali penyelenggara akan mempertimbangkan hal ini ketika mereka mengirimkan undangan. Mereka sengaja mengundang banyak kekuatan yang bersaing. Dengan cara ini mereka dapat menambah daya saing pelelangan dan meningkatkan keuntungan mereka sendiri. Tapi keganasan perang penawaran hari ini berada di level lain. Tawaran mereka naik dengan kelipatan 2, 3 bahkan 500 miliar. Pada akhirnya, mereka bahkan naik 1 triliun. Daniel telah menyelenggarakan banyak lelang dan dia menghadiri lebih banyak lagi. Tapi dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti ini. Itu benar-benar terlalu berlebihan. Itu uang sungguhan yang mereka tawarkan. Sebagai pewaris ketiga dari Treasury Commercial House, Daniel diizinkan untuk menggunakan maksimum sekitar 1 triliun Starcoin. Dan Dominic baru saja menghabiskan 11 triliun. Mungkin hanya murid master daftar raja saja yang memiliki uang sebanyak ini. Tuan Louis, apakah kamu benar-benar siap untuk menghabiskan 11 triliun untuk membeli Rolling Thunder Hammer? Daniel bertanya. Tentu saja, Nona Strickland. Meskipun harganya meningkat pesat oleh perang penawaran aku dengan Neil, aku adalah orang terhormat, dan karena ada banyak saksi, aku tidak akan membayar kamu sepeser pun kurang dari 11 triliun Starcoin. Dominic berkata dengan aura kebenaran. Tapi, tidak ada tapi tentang hal itu, Miss Strickland. Secara pribadi kita adalah teman, tetapi bisnis adalah bisnis, dan sekarang peran kamu adalah tuan rumah lelang ini dan aku hanya penawar. Ya sudah, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Apakah ada penawar lain? Tuan Louis telah menawar 11 triliun Starcoin pada senjata ilahi ilusi tingkat menengah, Rolling Thunder Hammer. Jika tidak ada penawar lain, maka aku menyatakan Rolling Thunder Hammer dijual kepada Tuan Louis dengan harga 11 triliun Starcoin. Daniel berkata melihat keluar pada yang lain. Seluruh aula lelang diam. Hanya orang idiot yang akan menawar. 11 triliun Starcoin untuk senjata ilusi ilahi tingkat menengah. Bahkan jika itu dibuat khusus, itu tidak sepadan. Itu terlalu mahal. Hanya orang kaya seperti Dominic atau Neil yang bisa menawar setinggi itu. Jika tidak ada tawaran lagi, aku akan menyatakannya. Senjata ilahi ilusi tingkat menengah, Rolling Thunder Hammer. 11 triliun pergi sekali. 11 triliun pergi 2 kali. 11 triliun pergi 3 kali. Dijual. Begitu Daniel selesai berbicara, seluruh tempat meledak dengan kegembiraan. Wow, itu benar-benar sesuatu. Itu pasti layak untuk datang. Neil Jefferson, pewaris garis pertama keluarga Jefferson, dikalahkan dalam pertempuran uang. Aku tidak akan percaya jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu benar. Siapa di benua legendaris yang belum pernah mendengar tentang kekayaan Neil Jefferson? Dia orang di belakang cornucopia. Tuan Louis ini mengagumkan. Dia pahlawan baruku. Menghabiskan 11 triliun Starcoin untuk senjata ilahi ilusi tingkat menengah. Jangan main-main dengan Tuan Louis. Terdengar ledakan sorak-sorai dari penonton. Meskipun semua orang mengatakan Tuan Louis mengagumkan, jangan main-main dengan Tuan Louis. Tuan Louis menendang pantat, dalam hati mereka mengejek dia. Mereka pikir dia pemboros. Jika mentornya tahu tentang hal itu, mereka bertanya-tanya apakah dia akan memukul kehidupan keluar dari dirinya. Apakah itu pujian lahiriah atau ejekan batin? Dominic tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menyelesaikan transaksi dengan Treasury Commercial House.
Segera setelah dia menerima 113.000 poin super kaya, Dominic akan mencapai alam Sage. Dan ini adalah alam Sage yang sebenarnya. Bukan tujuan awalnya dari alam pra-Sage. Kesenjangan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Alam Sage diimpikan oleh orang-orang Countess. Di seluruh Stardom Realm, orang yang paling baru mencapai Sage Realm adalah Redford keluarga Ford. Ada banyak pembudidaya yang tidak bisa melewati puncak daftar tertinggi atau alam pra-Sage. Mereka yang mencapai alam Sage kurang dari sedikit. Dominic akan menjadi orang pertama di alam bintang sejak Redford menjadi Master Alam Sage. Semuanya, tenang. Meskipun Tuan Louis menawar Rolling Thunder Hammer, pelelangannya belum berakhir. Barang berikutnya yang akan dilelang akan memiliki nilai yang sama dengan yang ini. Kata Daniel lantang. Adegan dengan cepat menjadi tenang. Sudah waktunya bagi para pengamat untuk mengurus urusan mereka sendiri setelah menonton pertunjukan antara Neil dan Dominic. Tanpa kedua pria kaya ini, pelelangan seharusnya segera kembali normal. Segera, harta karun lain didorong ke atas panggung, tetapi Dominic telah kehilangan minatnya dan diam-diam bangkit dan pergi. Begitu dia keluar dari rumah lelang, dia dihentikan oleh seorang anggota staf rumah komersial harta karun. Tuan Louis, maaf, silakan kembali ke tempat duduk kamu. Kamu tidak bisa pergi sampai pelelangannya selesai. Bagaimana Neil pergi? Dominic bertanya. Tuan Neil pergi setelah menyelesaikan harta karun. Selesaikan punyaku kalau begitu. Bukannya aku tidak akan membayarmu. Kata Dominic. Dia di sini untuk menyelesaikan kesepakatan, dan orang-orang ini berpikir dia akan melarikan diri. Benar-benar sebuah lelucon. Tidak mudah menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan begitu banyak poin super kaya. Ini cukup untuk membantunya mencapai alam Sage. Jika dia melarikan diri, dia harus memulai dari awal. Baik, Tuan Louis, silakan ikuti aku. Dominic mengikutinya dan siap untuk menyelesaikan transaksi di belakang panggung. Namun, dalam perjalanan mereka, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga anggota staf. Bawa dia ke sini langsung. Itu Benson Strickland, presiden rumah komersial harta karun. Iya, Pak. Memiliki perintah dari presiden, staf tidak berani lalai dan mengambil Dominic cara lain. Setelah berjalan sedikit lebih lama, mereka sampai di sebuah ruangan. Ketuk! Staf mengetuk pintu dan berkata dengan hormat. Presiden, Tuan Louis ada di sini. Sebuah suara datang dari ruangan. Biarkan dia masuk. Iya nih. Setelah staf menjawab, dia membuka pintu dan berkata dengan sopan. Tuan Louis, presiden kami mengundang kamu masuk. Lindong bingung karena dia pikir mereka akan menyelesaikan kesepakatan. Mengapa dia datang untuk bertemu dengan presiden rumah komersial harta karun? Apakah karena transaksinya terlalu besar sehingga presiden harus muncul? Itu hanya 1,1 miliar star coin, jadi tidak bisa dianggap terlalu banyak. Dominic masuk ke kamar dan melihat seorang pria tua duduk di sana sambil minum teh. Dia adalah ahli alam pra-Sage yang berbicara di atas panggung. Melihat Dominic masuk, orang tua itu tersenyum dan berkata, Tuan Louis silakan duduk. Aku Benson Strickland, presiden rumah komersial harta karun. Halo, Tuan Strickland. Jawab Dominic dan duduk dengan percaya diri. Presiden baru saja berada di alam pra-Sage. Dulu, Dominic mungkin berhati-hati saat menghadapi orang yang begitu kuat, tapi sekarang, dia tidak perlu lagi. Dia akan segera mencapai alam Sage. Kamu masih muda dan menjanjikan. Di usiamu yang masih muda, kamu sudah bisa menekan Neil. Kamu harus tahu bahwa dia adalah pewaris keluarga Jefferson yang mengendalikan salah satu Big Five, Cornucopia. Mereka bahkan lebih luar biasa dari keluarga Strickland. Keluh Benson. Tuan Benson, jangan katakan hal seperti itu. Meskipun semua orang memuji di depanku, kurasa mereka menyebutku anak hilang di belakang. Dominic berkata mencela diri sendiri. Dominic, tidak perlu memperhatikan mereka. Mereka adalah sekelompok orang yang picik, jadi mereka tidak bisa menyadari poin luar biasa kamu. Saat ini, Benson tidak memikirkan berapa banyak Dominic habiskan untuk bertarung dengan Neil. Dia agak memikirkan keluhan. Hell adalah jagoannya Neil, jadi mereka berdua harus tak terpisahkan. Dia juga telah mencapai peringkat Supreme List tahap akhir. Fakta bahwa Dominic masih bisa pergi dengan aman setelah menyinggung Neil sangat berarti. Sejak Dominic memasuki ruangan, Benson mengamatinya. Namun, hasilnya sangat mengejutkan. Dia tidak bisa melihat melalui Dominic. Dia selalu merasa bahwa Dominic tampaknya ditutupi dengan lapisan kabut, membungkusnya erat-erat, menghalangi semua pandangan. Karena dia berani menghadapi pewaris keluarga Jefferson, dia bukanlah pemuda yang sederhana. Kamu terlalu baik, Tuan Benson. Aku tidak pantas mendapatkan pujianmu. Apa urusanmu denganku kali ini? Aku harus menyelesaikan kesepakatan dengan rumah komersial harta karun. Kata Dominic. Dia tidak berminat untuk mengobrol dengan Benson di sini.
Akan lebih baik untuk menyelesaikan kesepakatan dan menerobos ke alam Sage secepat mungkin. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita bicara sebentar dulu. Mereka akan segera mengirimkan harta yang kamu beli. Kamu bisa berdagang di sini saja. Lalu, baik-baik saja. Jika kamu ingin mengobrol, aku akan mengobrol denganmu sebentar. Dominic tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi dia hanya bisa berharap bahwa barang-barang itu dikirim secepatnya. Selama Dominic tidak memperoleh poin super kaya, dia merasa tidak nyaman. Sama seperti dalam bisnis, ketika uang belum ada. Dominic, bagaimana kamu bisa mengenal Daniel? Bisa kamu ceritakan padaku? Benson bertanya. Secara naluriah, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Daniel tentang kemungkinan keluarga Strickland keluar dari masalah mungkin ada hubungannya dengan Dominic. Sayangnya, dia tidak yakin persis apa yang sedang terjadi dan akan membutuhkan waktu untuk mengetahuinya. Ketika Benson memberikan pidato di atas panggung di depan pelelangan, Dominic tahu dia memiliki hubungan dekat dengan Daniel. Nama keluarga mereka berdua sama. Salah satunya adalah presiden rumah komersial harta karun, dan yang satu adalah wanita ketiga di rumah itu. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa hubungan di antara mereka tidak sederhana. Mereka bahkan mungkin kerabat langsung. Karena Benson bertanya, Dominic memberikan laporan singkat tentang apa yang terjadi antara dia dan Daniel. Dia mengatakan semua yang perlu dikatakan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kerjasama itu. Benson juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk belajar apapun dari Dominic. Dia tidak lanjut bertanya tapi mengganti topik. Dominic, kamu bukan dari benua legendaris, kan? Benson bertanya. Tidak. Aku baru saja tiba di sini, dan aku mendengar bahwa ini adalah tempat paling makmur di Stardom Realm. Jadi aku datang ke sini untuk memperluas wawasan aku. Jawab Dominic. Tidak heran. Aku bertanya-tanya mengapa aku belum pernah mendengar orang sepertimu di benua legendaris sebelumnya. Kamu harus tahu bahwa tidak banyak orang semuda kamu yang dapat mengeluarkan lebih dari 1 miliar Starcoin sekaligus. Uang ini diberikan oleh mentorku. Aku dulu mengikutinya untuk berkultivasi, tetapi baru-baru ini aku dibebaskan. Dominic berpikir tentang hal itu dan memutuskan untuk membawa mentornya. Benson adalah salah satu orang inti dari keluarga Strickland, dan Dominic membutuhkan bantuan dari orang-orang ini untuk mencapai rencana gilanya. Oh, boleh aku tahu siapa mentor kamu? Ketertarikan Benson terusik. Maaf, tapi mentorku melarangku memberitahu namanya. Aku mengerti. Terus dulu kamu tinggal di mana? Dominic menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Aku juga tidak bisa memberitahumu. Maaf sudah menyinggungku rasa. Aku tidak bisa melanggar perintah mentorku. Tuan Benson, maafkan aku. Benson dan Dominic sedang mengobrol. Daripada mengobrol, itu hanya Benson yang mengajukan pertanyaan. Dengan kecerdasan Dominic, dia mengerti bahwa Benson melakukan penyelidikan tidak langsung tentang identitasnya. Dia hanya akan tetap mengatakan bahwa dia memiliki mentor yang luar biasa. Dia telah berkultivasi di bawah pimpinan mentornya sampai sekarang. Adapun sisanya, Dominic berbicara omong kosong. Benson juga merasa bahwa dengan bertanya dengan cara ini, dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Jadi dia mulai berbicara tentang kehidupan sehari-hari dengan Dominic. Tentu saja, Dominic tidak bisa dianggap enteng. Ketika kekuatan spiritualnya tumbuh, Iki dan kemampuan pemahamannya juga meningkat. Tidak peduli apa yang dikatakan Benson, jawaban Dominic sangat sempurna, dan dia tidak akan mengungkapkan informasi aslinya. Apa yang Benson tahu adalah apa yang Dominic ingin dia ketahui. Lama waktu berlalu, dan ia mulai tidak sabar. Dia bisa menerobos ke alam Sage setelah mendapatkan 110.000 poin super kaya dari menyelesaikan kesepakatan. Tapi dia terjebak di sini mengobrol, dan dia tidak suka perasaan semacam ini. Saat Dominic mencoba mencari cara, ada ketukan lain di pintu. Dominic sangat gembira. Apakah harta karun tiba? Bisakah dia menyelesaikan kesepakatannya sekarang? Saat memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Di sisi lain, Benson mengerutkan kening dan bertanya. Siapa? Dia telah menginstruksikan mereka sebelumnya bahwa tanpa izinnya, tidak ada yang diizinkan mengganggu mereka. Siapa yang punya nyali untuk tidak mendengarkannya? Lalu ada suara di luar pintu. Kakek, ini aku. Ketika Benson mendengar suara ini, sebagian besar amarahnya langsung menghilang. Oh, itu Daniel. Masuklah. Benson berkata. Ketika Daniel membuka pintu dan masuk, dia melihat Dominic dan kakek ketujuhnya, Benson, duduk di sana. Pelelangan selesai, dan ketika dia mencari Dominic, dia mendengar bahwa dia telah dipanggil oleh Benson. Karena itu, dia bergegas dengan tergesa-gesa. Dia sangat takut bahwa Dominic dan kakeknya akan memiliki beberapa konflik. Dominic harapan pelarian keluarga Strickland. Dia adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa disinggung oleh keluarga mereka. Dominic melihat tangan Daniel yang kosong, dan hatinya tenggelam lagi.
Dia tidak di sini untuk mengantarkan harta karun itu. Dia tidak menunggu apa-apa. Kakek! Tuan Louis! Daniel berteriak. Halo, Daniel! Dominic menjawab dengan sopan. Daniel, datang dan duduk. Aku mau ngobrol dengan Dominic sekarang. Benson berkata sambil tersenyum. Melihat mereka berdua seperti ini, Daniel tahu bahwa sepertinya tidak ada konflik di antara mereka. Dia akhirnya menghela napas lega. Dia berbalik dan menutup pintu. Kemudian, dia menghampiri mereka dan duduk di samping mereka. Kakek, Tuan Louis, apa yang kamu bicarakan? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa kok. Tuan Benson memintaku membicarakan hal-hal biasa. Ngomong-ngomong, Daniel, apakah pelelangannya sudah berakhir? Setelah Dominic menjawab, dia langsung bertanya. Ya, ini sudah berakhir. Pelelangan beberapa harta berikutnya adalah standar. Hal ini jauh dari menjadi sebagai intens sebagai satu antara kamu dan Neil. Tuan Louis, kamu telah menetapkan presiden kali ini, dan itu akan tercatat dalam sejarah kita. Daniel, tolong jangan mengejekku lagi. Aku tahu apa yang telah kulakukan. Kurasa semua orang menertawakanku sekarang. Namun, jika Neil mau sombong di depanku, dia masih jauh dari itu. Aku hanya tidak tega melihatnya begitu sombong. Tuan Louis, tolong jangan salah paham. Aku tidak bermaksud mengejekmu. Daniel buru-buru menjelaskan. Tidak masalah. Aku tidak pernah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ini kebebasan mereka untuk mengatakan apapun yang mereka inginkan. Aku hanya perlu berjalan di jalanku. Kata Dominic acuh tak acuh. Dominic, tidak heran jika kamu memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Puji Benson dari samping. Dilihat dari sikap Daniel terhadap Dominic, dia hampir yakin bahwa kesempatan yang dia sebutkan ada hubungannya dengan pemuda ini. Selain itu, Dominic menyinggung Neil, tapi dia masih begitu tenang. Dia sama sekali tidak takut akan balas dendam keluarga Jefferson. Selain itu, sebagai ahli alam prasaij, Benson tidak dapat memeriksa Dominic sama sekali. Dia yakin bahwa dia bukan hanya orang sembarangan, tapi siapa mentornya? Mungkinkah itu? Tuan Benson, Daniel, karena pelelangan sudah berakhir, bukankah kita harus menyelesaikan kesepakatan? Dominic bertanya penuh harap. Karena kamu bilang begitu, aku yakin kamu ingin melihat harta karun itu secepatnya. Tunggu sebentar, aku akan menyuruh mereka mengirimkannya padamu sekarang juga. Jawab Benson. Terima kasih banyak, Presiden Benson. Meskipun pertengkaran dengan Neil bahwa aku membeli Rolling Thunder Hammer, aku sangat menyukai senjata ilahi ilusi tingkat menengah ini. Tidak mudah untuk menemukan apa yang aku suka, dan aku akan membelinya dengan apapun yang aku miliki. Di mataku, ini bahkan lebih baik daripada senjata ilahi ilusi tingkat tinggi. Aku tidak menyangka kamu orang yang terus terang, berani menghabiskan jutaan dan jutaan untuk apa yang kamu suka. Sejujurnya, meskipun aku adalah presiden, aku tidak akan berani disengaja seperti kamu. Dengan instruksi Benson, anggota staf membawa 4 harta karun Dominic dibeli tidak lama kemudian. Dominic tidak memperhatikan 3 harta karun pertama. Dia hanya merasa harganya oke, jauh lebih tinggi dari harga tahap pertama, jadi dia membelinya. Harga ketiga harta itu adalah 298 miliar. Harga rata-rata mereka kurang dari 100 miliar. Harga harta karun keempat, Rolling Thunder Hammer, langsung naik menjadi 11 triliun Starcoin. 4 harta yang digabungkan adalah 11.980 miliar. Di dalam ruangan, 4 harta diletakkan di atas meja. Tuan Louis, silakan lihat dan lihat apakah ini yang kamu beli. Kata Benson sambil melihat Dominic. Tidak perlu memeriksa. Sebagai salah satu dari 5 perusahaan dagang besar, aku percaya bahwa kamu tidak akan melakukan apapun yang akan merusak reputasi kamu. Apalagi aku dan Daniel berteman. Bahkan jika aku tidak percaya kamu, aku percaya bahwa dia tidak akan berbohong kepada aku. Kata Dominic bersemangat. Dia akhirnya akan mendapatkan poin super kaya. Alam Sage berada tepat di depannya, dan dia sangat bersemangat. Benson melihat ekspresi ini dan bingung. Dengan status Dominic, mengapa dia begitu bersemangat atas senjata ilahi ilusi tingkat menengah? Tidak peduli seberapa besar dia mencintai Rolling Thunder Hammer, dia seharusnya tidak sebersemangat ini. Namun, Benson tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Karena seperti ini, maka mari kita berdagang. Tuan Louis, transfer uang ke rekening publik rumah komersial harta karun dan keempat harta ini akan menjadi milikmu. Baik. Dominic menjawab. Dominic mentransfer uang. Kesepakatan itu selesai dalam sekejap. Kamu memang terus terang. Keempat harta ini adalah milikmu sekarang. Kata Benson sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa Dominic tidak akan berbohong kepada mereka, saat dia melihat uang itu, dia terkejut. Anak ini sangat kaya. Menurut perilaku Dominic, dia memiliki lebih dari 11 triliun. Setelah kesepakatan selesai,
Dominic menyimpan 4 hartanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Benson dan Daniel. Ia tidak memiliki waktu untuk memeriksa sistem. Dia tidak tahu jika semua poin super kaya telah ditransfer ke rekeningnya. Jika Rolling Thunder Hammer bernilai lebih dari 11 triliun star coin, maka seharusnya. Tetapi jika harga palu tidak mencapai 11 triliun star coin, maka jumlah poin super kaya yang diperoleh hanya dapat dihitung pada nilai sebenarnya. Ini sangat penting bagi Dominic. Itu berarti bahwa dia akan memasuki alam pra-Sage atau melangkahi ini untuk langsung menerobos ke alam Sage dan mencapai daftar Sage Pseudo tahap awal. Namun, menurut Dominic, karena sistem menyatakan bahwa Thunder Hammer adalah salah satu dari 3 harta abadi kuno, itu pasti sangat berharga. 11 triliun star coin, menurut harga Stardom Realm, tidak akan cukup untuk membeli satu senjata ilahi ilusi tingkat tinggi. Karena itu adalah salah satu dari 3 harta abadi kuno, bahkan jika itu rusak, nilainya lebih tinggi dari senjata ilahi ilusi tingkat tinggi. Akibatnya, kemungkinan besar semua poin akan ditransfer ke rekeningnya. Benson dan Daniel tahu bahwa Dominic cemas, jadi mereka tidak memintanya untuk tinggal. Dia kembali ke kamarnya dengan tergesa-gesa dan melepaskan vitalitasnya untuk memeriksa sekelilingnya. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba masuk. Setelah ini, dia dengan bersemangat membuka sistem. Pembawa acara, Dominic. Saldo saat ini, 9,985,71,990,00,0 star coin. Konstitusi A level 6, daftar tertinggi 1000 poin super kaya ke level berikutnya. Vitalitas, level 1, daftar tertinggi 1000 poin super kaya ke level berikutnya. Efektivitas tempur, tahap tengah dalam daftar tertinggi alam abadi. Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, smashing pump penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional selesai. Poin super kaya, 113,9. Dominic melihat keseimbangan poin super kaya, dan ada kejutan besar di matanya. Pada saat yang sama, dia tertawa memekakan telinga. Hahaha. Setelah ledakan tawa hangat, Dominic tenang. Untungnya, ruangan itu terisolasi oleh vitalitasnya atau anggota staf akan datang dan menyelidiki. Benar saja, memang seperti yang ia harapkan. Nilai palu melampaui 11 triliun star coin. Sekarang, semua poin telah ditransfer ke rekeningnya. Dia bisa mulai meningkatkan kekuatannya. Saat tiba di Stardom Realm, Dominic menyadari pentingnya kekuatan. Ketika dia berada di bumi dan di galaksi, dia tahu bahwa kekuatannya adalah fondasinya. Tapi saat itu, dia belum pernah mengalami krisis hidup dan mati. Namun, kali ini, karena dia baru saja tiba di Stardom Realm, Richford memberinya pukulan langsung. Jika bukan karena vitalitasnya yang kuat, dia akan mati. Itu karena dia telah mengalami krisis kematian dari Reed, dan Darla telah dihukum oleh mentornya untuk memasuki Gua Es. Dominic membuat keputusan. Dia harus meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ketika dia mencapai daftar Sage sejati, dia akan pergi ke benua kaya dan membalas dendam pada Richford. Selanjutnya, dia akan menerobos ke daftar Raja Sage, menyelamatkan Darla dari sekte Glasir 7 warna, dan mengambil Wenat dan yang lainnya. Semua ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Tetapi sekarang dia harus fokus untuk menerobos ke alam Sage dan mencapai daftar Sage semu terlebih dahulu. Bajingan Rick, tunggu saja kematianmu. Tidak lama lagi aku akan memberitahumu perasaan karena hidupmu dikendalikan oleh seseorang. Dominic berpikir dalam hati. Rick bisa dikatakan sakit di hati Dominic. Di masa lalu, dia tidak pernah mengalami perasaan dibunuh kapan saja. Saat itu, jika bukan Rich bersikeras menghancurkan kepala Dominic, dia tidak akan hidup sekarang. Vitalitasnya hanya bisa melindungi kepalanya, bukan seluruh tubuhnya. Hanya saja, saat ini, Rick tidak lagi memiliki kesempatan. Dia melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Dominic. Dominic bertanya-tanya bahwa ketika dia akan membunuh Reed, apakah Rich akan menyesal tidak membunuhnya sebelumnya? Mungkin saat itu, dia tidak ada dalam pikiran Rich. Dia hanya sepotong kue baginya. Lain kali mereka bertemu, Dominic akan siap untuk membalikan keadaan. Dia akan membuat Rich merasakan amarahnya. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Dominic menutup matanya dan menyesuaikan tubuhnya dengan keadaan terbaik. Beberapa menit kemudian, Dominic membuka matanya, membuka panel sistem, dan memilih untuk meningkatkan konstitusinya. Sebuah jendela muncul di sistem. Peningkatan ini akan menghabiskan 1000 poin super kaya. Setelah peningkatan, konstitusi tuan rumah akan meningkat dari peringkat 6 menjadi peringkat 7 daftar tertinggi. Harap konfirmasi apakah kamu ingin meningkatkan konstitusi kamu lagi atau tidak. Ada 2 pilihan di bawah ini, ya dan tidak. Dominic memilih ya. Sistem berkedip dengan cahaya putih. Dominic hanya merasakan arus hangat memasuki tubuhnya. Beberapa detik kemudian, sistem menjadi normal, dan tingkat konstitusi yang ditampilkan adalah level 7, daftar tertinggi. 1000 poin telah dihabiskan,
jadi tersisa 112.900 poin. Tanpa ragu, Dominic terus memilih untuk memperbaiki konstitusinya. Tingkat 8, tingkat 9, tingkat ke-10. Setelah menghabiskan 4.000 poin super kaya, Dominic akhirnya menaikkan konstitusinya ke level 10, daftar tertinggi. Efektivitas tempurnya juga meningkat pesat. Dia telah mencapai puncak daftar tertinggi. Dia sekarang sekuat Lord Sekte Glasir 7 warna, Gwen Johnson. Keduanya berada di puncak daftar tertinggi. Namun, ini masih belum cukup. Kali ini, tujuan Dominic bukanlah mencapai puncak daftar tertinggi atau alam pra-sage, tetapi alam sage yang sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan vitalitasnya. Biayanya juga 1.000 poin untuk naik level. Tingkat 1, tingkat kedua, tingkat ke-10. Karena vitalitas Dominic hanya level 1 dari Supreme List, dia menghabiskan 9.000 poin untuk sampai ke level ke-10. Ketika konstitusi dan vitalitasnya sama-sama mencapai level 10, Dominic telah menghabiskan total 13.000 poin. Ia melirik panel sistem. Pembawa acara, Dominic. Saldo saat ini, 9,985,71,990,00,0 Star Coin. Konstitusi, level 10. Daftar tertinggi 100.000 poin super kaya untuk ditingkatkan. Vitalitas, level 10. Daftar tertinggi 100.000 poin super kaya untuk ditingkatkan. Efektivitas tempur, alam pra-sage. Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, smashing pump penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional selesai. Poin super kaya, 100.900. Di bawah efek gabungan mencapai level 10 baik dalam vitalitas dan konstitusi, efektivitas tempur Dominic telah mencapai alam pra-sage. Sekarang dia sekuat presiden rumah komersial harta karun, Benson Strickland. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di alam Stardom, peradaban tingkat 7, dia bisa dianggap sebagai tuan. Dan dengan vitalitasnya yang kuat dan bantuan pedang eksorsisma, dia tak terkalahkan di bawah alam sage. Dia bisa disebut yang pertama di bawah alam sage. Tapi itu masih belum cukup, dia masih memiliki 10.000 poin untuk meningkatkan konstitusinya, satu tingkat lagi. Begitu dia meningkatkan konstitusinya, tubuhnya akan berubah dari fana menjadi suci. Perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa tubuh fana terancam oleh Armageddon. Mereka tidak dapat menghindari hal ini karena terjadi setiap zaman. Armageddon tidak akan muncul lagi setelah seseorang berubah menjadi tubuh kudus. Tanpa kecelakaan, tubuh suci dianggap abadi.